Selamat pagi anak-anak remaja dan misioner yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan Bunda Agnes dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari Jumat tanggal 12 November 2021. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dalam Injil Lukas ayat 17 sampai 26 hingga 37. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Sebelum kami membaca, Tuhan berkati agar supaya apa yang kita baca dan renungkan boleh bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak remaja dan misioner yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan akan tiba dengan segera. Namun kita tidak tahu, berjaga-jagalah dan bersiagalah. Itulah yang penting, dilakukan segala gaya hidup yang serakah, yang hanya mementingkan kenikmatan duniawi, membawa kita pada ketukan kekal. Dua peristiwa sejarah tentang dosa, keserakahan, dan ketidakpedulian sosial pada masa Nuh dan Lot diangkat kembali oleh Yesus untuk mengingatkan orang-orang zaman itu supaya mengubah gaya hidup mereka. Manusia tidak mengisi hari-hari hidupnya dengan mencari kenikmatan dan kesenangan duniawi semata. Paulus juga mengingatkan orang-orang Korintus akan gaya hidup para penyembah berhala dan makan dan minum dan bermabuk-mabukan. Anak-anak remaja dan misioner yang dikasihi Tuhan, bermabuk-mabukan membuat kita tidak peka akan sesama, mati rasa akan penderitaan orang lain, serta tidak bertanggung jawab dan dalam bertindak. Banyak tindakan yang serakah dan ceroboh dilakukan pada saat orang mabuk. Di mana ada kasih, di sana Allah hadir. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa kasih yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari merupakan perwujudan kehadiran sumber kasih. Karena Allah adalah kasih dan sumber sukacita, maka setiap orang yang beriman kepadanya mesti menghidupi kasih dan sukacita itu. Setiap kita, pribadi kita masing-masing, keluarga maupun komunitas, hidup bersama yang hidup dalam semangat, saling mengasihi, akan menampakkan kegembiraan dan sukacita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Ajarlah aku agar senantiasa tidak dibutakan oleh perkara-perkara dunia,
ini sehingga hatiku tetap terarah kepadamu. Sumber kehidupan sejati, Engkau telah menyampaikan undanganmu kepada semua bangsa. Bagi mereka kau siapkan perjamuan roti dan anggur, bekal perjalanan dan permulaan hidup kekal. Berilah kami iman untuk menanggapi panggilanmu. Semoga kami semua kau jadikan saling terbuka dan siap sedia menolong satu dengan yang lain. Semoga bacaan dan renungan kita pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati kita masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Amin.